Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau berkisah tentang apa, Bang? Insya Allah ada hikmahnya. Walaupun tidak apa ya istilahnya. Satu hari saya lagi naik motor dibonceng sama kawan saya di Pasar Penayung. Pasar Penayung ini di sini pecinaan. Kalau di Jakarta kan glodok ya. Itu mah tempat saya main waktu muda-muda. Jadi Jembatan 5 tempat saya belanja waktu muda-muda sama engkau. Jadi saya mau berkisah di pecinaan. Ketika saya lewat, kawan saya itu dipanggil. Ya, kata dia kayak apa dia bilang, aih, kata dia kan. Iya, dia bilang kan, aih, kata dia begitu. Aih kan bahasa Mandarin. Itu siapa, Pak? Kata saya. Itu saudara, dia bilang kan. Nih kawan saya ini tampang engkau. Dan yang manggil tadi engkau tuh bawa beca. Nah, nanti coba cerita saya ini, saya dari masih kecil memang sudah akrab dengan Koh, tapi di tempat jauh pun ini tetap akrab dengan Koh. Jadi ada kisah saya di bawah tentang Cina tukang tai tetangga saya. Yang melihat itu pertama kali langsung mau marah, tapi dia udah denger kisahnya, ceritanya, oh begitu ya, ada hikmah di dalamnya. Saya nggak pernah merendahkan suatu suku, nggak pernah merendahkan siapapun, karena Allah melarang, Rasulullah melarang. Jadi kita baca sholawat banyak-banyak, tapi kita menyalahi apa yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah tidak ajarkan, kita kerjain. Gimana ceritanya? Kita teruskan cerita engkau ini. Lalu kata kawan saya, itu siapa, Pak? Itu saudara, dia bilangnya. Itu engkau ya? Iya, dia bawa beca. Kalau abang lihat itu, kata dia kan, kalau mas lihat itu, kira-kira bagaimana kalau mas lihat tampang yang kau itu? Ya baik, saya bilang. Enggak, lihat tampilannya. Ya mungkin dia sedang usaha, kan segala macam usaha boleh, kata saya kan. Sebenarnya engkau ini kan dia anaknya udah nggak ada, istrinya udah nggak ada. Kemana, Pak? Ke bawah tsunami waktu itu. Oh iya iya iya. Jadi dia tinggal di mana? Tinggal di tempat tadi yang tadi kita makan itu. Itu kan dari depan itu sampai ke daerah sebelah sana itu kan ada toko-toko, ruko. Iya iya iya. Itu punya engkau itu, dia bilang. Oh, punya engkau itu kan. Agak mau nggak tahu mau dikemanain tuh duitnya banyaknya, tapi dia liatin tuh hari-hari kan, saya liatin ngumpulin kardus, lalu dia bawa beca tuh dia nganterin anak sekolah. Jadi banyak orang yang di daerah situ yang anaknya pada sekolah dianterin sama dia ke sekolah, ke Metodis, satu lagi ke apa sekolah Kristen tuh yang ada di situ. Engkau tuh yang nganter. Oh iya iya ya, tahu saya kan setiap hari juga saya lewat situ nganter anak. Iya. Jadi engkau itu yang nganter ke situ, dianter. Jadi dapatlah dia sedikit uang gitu kan, ada pemasukan. Ya, tapi itu saya juga nggak tahu itu. Saking banyaknya itu ruko-ruko dia itu mas kira murah itu. Oh ya mahal, Pak. Di tempat saya aja yang agak ke dalam udah mahal. Nah, itulah. Itu mau dikemanain duitnya kira-kira? Masih gigih engkau bekerja kan. Nah, sekarang ke rumah makan. Coba lihat dia makan di rumah dia itu kan makannya sederhana kok itu. Kenapa ya? Dia kok nggak salah orang orang Kongfucu, kalau nggak salah orang Buddha ya, makannya dia nggak mau makan daging, jadi vegetarian, makannya pucuk labu, tempe, dibilang sederhana kok itu hidup, makanya badannya sehat. Lihat dia betul ya, saya lihat wajahnya udah berusia tapi sehat badannya, iya masih mondar mandir aja tuh, udah kayak pelor ya, pental sana pental sini, badannya sehat ya betul waktu itu. Nah kawan saya ini masih saudara, kalau nggak salah masih encang, atau kalau sama anak-anaknya encing, masih kalau orang Betawi encing kan bahasa Cina juga tuh, bahasa Tionghoa juga encang encing kan bahasa Tionghoa. Nah, orang-orang saya juga begitu menggunakan ai, encang encing, nah itu sama juga. Nah jadi dia suatu hari saya tengok ada di tempat kawan saya. Jadi kawan saya ini anaknya hafid Quran. Nah, itu yang laki hafid, yang perempuan hafid, yang lain-lain sedang dididik untuk menjadi hafid. Tapi yang laki dan perempuan ini memang sudah 30 juz. Itu encangnya dia itu engkoh tadi. Engkoh yang tadi itu, yang bawa beca tadi. Memang agamanya beda, tapi nggak pernah ribut, nggak kayak kita. Agamanya sama, tapi gontok-gontok kan. Dia mah nggak pernah ribut, kayak gitu saya perhatiin kan. Saya suatu saat datang ke tempat itu mau makan, saya cari. Pas saya ketok pintu datang kok nggak ada, dia bilang kan udah maghrib, udah tutup, kata engkau itu. Oh, bukannya jam berapa kok? Biasa jam 10 pagi besok. Ya udahlah. Nah, itulah kesan saya ngelihat engkau itu, walaupun dia punya itu rukonya jangan tanya banyaknya, sewanya jangan tanya per tahunnya, tapi hidupnya sederhana. Nah, kita yang baru melihat ada, jangan sampai kita
memandang orang luarnya doang, kita cela-cela kan. Kenapa ya? Karena kita merasa lebih pinter, lebih hebat, lebih kaya, lebih punya jabatan, padahal kita nggak tahu kedudukan orang di mata Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian semuanya, kamu semua, dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, sehingga kamu menjadi banyak dan berkembang biak, menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Buat apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ponakan-ponakan engkau itu orang-orang hafid semua, hafid Quran semua, dan mereka semuanya ngaji. Anaknya itu rata-rata hafid Quran semua. Barakallahu fikum, mudah-mudahan walaupun kita beda agama, kita doakan engkau sehat, karena saya belajar dari beliau juga. Kita doakan yang hafid Quran mudah-mudahan menjadi orang yang istiqomah. Kita juga yang mendengarkan kisah ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Hikmah itu barang yang hilang bagi kaum muslimin, dapat dari mana aja silahkan pungut. Au kama qala Rasul, seperti itu kurang lebih kira-kira. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau ada saleh-saleh kate mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.